Sebuah kejadian mengejutkan kembali menimpa selebgram dan artis muda Fujianti Utami alias Fuji, yang kali ini membuatnya harus menanggung kerugian secara finansial cukup besar. Seolah mengalami nasib serupa untuk kedua kalinya, Fuji kembali diduga menjadi korban penggelapan dana yang dilakukan oleh orang dekatnya sendiri. Kemarin, Fuji terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan yang telah ia buat sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Fuji juga turut membawa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui detail kejadian. Langkah ini diambilnya sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti kasus yang diduga telah merugikannya dalam jumlah signifikan. Berdasarkan informasi yang beredar, modus penggelapan tersebut dilakukan melalui transaksi kerjasama dengan beberapa brand yang menggunakan jasa paid promote dan endorsement milik Fuji. Dana yang seharusnya masuk ke rekening atau pihak manajemen resmi Fuji justru tidak disetorkan secara utuh, melainkan dialihkan oleh salah satu karyawannya yang bertanggung jawab mengurus kerjasama komersial tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Fuji mengungkap bahwa rate card yang digunakan dalam beberapa transaksi juga berbeda dari tarif biasanya, menimbulkan dugaan kuat adanya manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal. Kedatangan hari ini apa sih di Polres? Ngasih saksi tambahan, keterangan lebih tambah, sama ya jawab-jawabin pertanyaan aja sih, biar lebih jelas. Laporan terkait apa? Laporan terkait penggelapan lagi. Dari internal aku lagi sih. Oh, dari internal aku lagi. Jadi kan intinya waktu itu kita pernah membuat laporan. Kemudian setelah beberapa kali pemeriksaan saksi yang sudah kita hadirkan, Kak Fuji udah 2 kali, terus saksi juga udah beberapa. Nah, tadi ada keterangan yang perlu kita tambahkan sama beberapa keperluan yang harus kita lengkapin terkait mungkin saksi sama bukti. Kemudian dari pihak terlapor kami mendapat informasi sudah diperiksa ya. Udah 2 kali. Dan informasinya yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, tapi yang sedang didalami adalah bekerja sama dengan siapa, di mana, itu lagi didalamin. Makanya tadi ada keterangan tambahan yang harus ditanyakan ke KUT untuk memperkuat lagi, karena kan ini masih proses penyelidikan. Siapa tadi? Ini sih dari brand atau klien? Brand atau dari klien yang ikut untuk memperkuat bahwa dari mereka itu udah dibayar ke saksi yang bersangkutan, keterangan saksinya. Jadi udah dibayar tapi tidak sampai ke KUT. Bukan 2 ya? 1.2 gitu, bukan? Iya, 1 titik berapa gitu ya? Tahu dengan adanya penggelapan ini awal mulanya sebenarnya nggak sengaja sih ya, lagi malam-malam terus lagi dimintain video approval untuk video endorsement, terus pas aku lagi cek aku minta dong lihat bukti transferannya. Biasanya kan selalu aku lihat kan bukti transferannya mana sebelum diupload. Saat dia ngasih bukti transferannya kok berbeda dengan red card yang aku punya. Di situ aku menanyakan ini nilai dari mana, kok bisa ada nilai segini. Nah, abis itu dia jelasin. Tapi menurut aku penjelasannya itu agak panik mungkin kali ya. Padahal aku niatnya tuh bukan curiga atau apa, aku cuma pengen tahu aja ini rate dari mana. Atas kejadian yang menimpanya, Fujianti Utami akhirnya kembali mengambil langkah tegas dengan melakukan pelaporan tambahan ke pihak berwajib. Dalam proses pelaporan tersebut, Fuji mengaku menemukan sejumlah fakta baru yang cukup mengejutkan terkait kasus dugaan penggelapan dana yang tengah ia hadapi. Setelah sempat berbincang langsung dengan terduga pelaku, Fuji mengungkap bahwa orang tersebut telah mengakui perbuatannya. Pengakuan itu pun turut diperkuat saat pemeriksaan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana pelaku dikabarkan menyampaikan kronologi tindakannya secara terbuka di hadapan penyidik. Namun, pengakuan tersebut ternyata juga membuka tabir baru dalam kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diduga tidak bertindak sendirian. Ada indikasi kuat bahwa lebih dari 1 orang terlibat dalam praktik penggelapan dana dari hasil kerjasama endorsement dan paid promote yang dijalankan atas nama Fuji.
Mungkin ngelakuin ini dari lama kali ya, dari 2 tahun lalu dia baru kerja 3 bulan kali ya. Tapi awal-awalnya kayak ngambilnya baru sedikit, lama-lama mungkin jadi nekat, jadi tamak kali ya, jadi serakah, makin lama makin banyak, terus jadi ngajak-ngajak orang-orang lain juga, ngajak inilah kanan lah kiri lah, habis itu jelek-jelekin aku lah, jadi rapih gitu mainnya, posisinya. Iya, sebagai apa? Sebagai admin. Maksudnya kalau dari keterangannya Kak Uti tadi kan menyampaikan bahwa dia tuh tidak sendiri, lebih dari 1 orang. Itu yang lagi didalami sama penyidik, makanya tadi ada keterangan tambahan yang harus kita sampaikan. Kayaknya udah ada beberapa orang yang udah tahu dia akan ketahuan. Jadi waktu lagi libur lebaran langsung resign tiba-tiba, padahal bilangnya balik. Tiba-tiba ngechat, mungkin udah tahu si admin ini bakal ketahuan, jadi mereka langsung resign, kabur, langsung pulang kampung. Diketahui, ini bukan kali pertama Fujianti Utami atau Fuji mengalami kejadian serupa yang merugikan dirinya secara finansial maupun emosional. Publik tentu masih mengingat peristiwa pada tahun 2024 silam, ketika Fuji juga sempat melaporkan mantan asistennya, Bathara Ageng, atas dugaan penipuan dan penggelapan dana yang berkaitan dengan 3 kontrak kerjasama bersama sejumlah brand ternama. Dalam kasus tersebut, Fuji mengaku mengalami kerugian mencapai 1,3 miliar setelah Bathara diduga menyelewengkan dana dari hasil kerjasama endorse dan promosi produk yang seharusnya diterima oleh pihak manajemen Fuji. Kasus itu bahkan sempat menjadi perhatian luas di kalangan publik dan media, karena turut menyeret nama baik Fuji yang saat itu sedang berada di puncak popularitasnya. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Bathara Ageng akhirnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perbuatannya yang terbukti merugikan sang artis. Kejadian tersebut menjadi pengalaman pahit bagi Fuji yang membuatnya lebih berhati-hati dan selektif dalam mempercayakan urusan kerjasama komersial serta pengelolaan keuangannya kepada pihak lain. 3 kali pekerjaan. 3 kali pekerjaan dalam 1 bulan. Nggak begitu ingat, soalnya itu kan kontraknya sama mantan manajer aku ya. Karena pertimbangannya kan kemarin kita sudah melaporkan mantan manajer. Dari situ mulai berkembang. Jadi ada yang memberitahu bahwa ada kontrak A, B, C, D, F, G, kita baru menemukan gitu loh. Secara kemungkinan juga dari pihak mantan manajer lama juga mungkin kemungkinan besar juga akan pasti dipertanyakan atau diperiksa. Karena kan terkait kontrak ini kan masih ada mantan manajer ya, masih ada ya. Jadi masih Kata-kata ada. dari mantan manajer semua sih. Iya, dijadiin pembelajaran aja ya kali ya buat kedepannya. Itu aja paling. Udah terjadi nggak usah disesalin banget. Yang penting keadilan tuh harus ditegakin gitu. Kedepannya jadi milih-milih nggak sih mungkin buat teman dan juga rekan kerja? Lumayan kali ya, lebih ketat lagi sekarang. Jadi kalau sebelum posting sesuatu aku pastiin udah DP brandnya. Aku pastiin aku tahu siapa yang transfer, dari mana transfernya, kontak jumlahnya berapa. Kalau dulu mungkin karena aku percaya, terus dibohong-bohongin juga dengan chat-chat kayak gitu, jadi ya udahlah. Ternyata kayaknya sekarang harus lebih ketat lagi, udah pakai finance, udah pakai legal, jadi semoga aja nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.